Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena rahmat dan hidayahnya kita masih diizinkan untuk bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Baik. Di sini Pak Adi akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Nah, sebelum dimulai masuk ke dalam materinya, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Semangat saumnya dan harus tamat saumnya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Adi akan menjelaskan sedikit tentang zakat. Apa sih zakat itu? Terus dibaginya ke siapa aja? Terus nominal yang harus dikeluarkan untuk zakat itu berapa? Dan bagaimana caranya? Gitu. Nah, baik, yang pertama tentang zakat. Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila sudah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Nah, dikeluarkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Nah, menurut bahasa, kata zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Nah, itu adalah pengertian dari zakat tersendiri itu. Nah, zakat berasal dari kata atau dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Nah, itu adalah pengertian dari zakatnya, anak-anak. Nah, jadi semoga bisa dipahami bahwa zakat itu pengertiannya gitu. Pada intinya untuk menyucikan jiwa, membersihkan harta. Begitu. Nah, terus dalam Al-Quran juga disebutkan atau dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Nah, jadi fungsi zakat adalah salah satunya itu menyucikan jiwa, membersihkan harta yang tadinya mungkin hartanya itu tidak tahu bagaimana bersih atau tidaknya, maka bisa dibersihkan lagi dengan zakat. Secara umum zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah, zakat al-fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki atau perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah ini hanya boleh dilakukan atau hanya dilakukan di bulan Ramadan. Gitu. Nah, ini untuk semua kalangan dan tidak terpatok oleh umur dan usia gitu maksudnya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, terus ada lagi ini zakat-zakat yang dilakukan maksudnya di luar bulan Ramadan. Itu namanya zakat mal. Ada banyak jenisnya zakat mal. Yang pertama ada zakat penghasilan, zakat emas dan perak, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat saham, zakat reksadana, terus zakat rikaz, zakat pertanian, zakat peternakan, dan lain sebagainya. Karena sangat banyak, jadi nggak akan mungkin disebutin satu-satu dan dijelaskan satu-satu. Nah, karena sekarang di bulan Ramadan, nah, jadi ada zakat yang hanya dilakukan di bulan Ramadan, yaitu ada satu, namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat sebagai penutup ibadah saum. Nah, ibadah saum apa? Saum Ramadan, karena jelas dilakukannya di bulan Ramadan. Yang memiliki hikmah ganda, yaitu sebagai pembersih bagi yang saum dari kekurangan-kekurangan yang mungkin dilakukan selama menjalani ibadah saum, seperti perbuatan yang sia-sia atau perkataan yang kotor. Nah, jadi zakat fitrah ini berfungsi atau hikmah yang bisa diambil dari zakat ini adalah untuk melengkapi ibadah-ibadah yang kurang dilakukan di bulan Ramadan, seperti saum-saumnya yang kurang karena perkataan yang kotor atau karena perbuatan, jadi bisa dilengkapi atau disempurnakan dengan zakat ini. Nah, terus yang kedua, merupakan bantuan makanan bagi yang miskin. Nah, dengan zakat ini juga bisa mempermudah orang lain yang kesusahan. Nah, ada juga ketentuan zakat fitrah nih anak-anak. Yang pertama, ukuran zakat fitrah adalah kira-kira 2,5 kg atau 3 liter beras atau makanan pokok lainnya. Nah, karena di kita mayoritasnya makanan pokoknya itu beras, maka boleh zakatnya dengan beras. Ataupun misalkan kita mau ganti dengan uang, maka harga berasnya itu bisa dikalikan dengan jumlah beras yang akan dizakatkan. Misalkan harga beras 10.000 dan kita akan zakat menggunakan berasnya itu 2,5 kilo. Harga 1 kilonya 10.000. 2,5 kilogramnya berarti sama dengan 25.000. Nah, jadi kita bisa zakat dengan uang 25.000 gitu. Jadi sesuai dengan makanan pokok yang digunakan. Yang kedua,
Bagi orang yang mampu, wajib mengeluarkan zakat fitrah dari sejumlah anggota keluarga dan orang yang menjadi tanggungannya. Bahkan bayi yang dalam perutnya, maksudnya yang sudah berumur 4 bulan, itu harus dibayarkan zakatnya. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah zakat fitrah hendaklah dikeluarkan setelah subuh sebelum pergi untuk melakukan sholat Idul Fitri. Adapun menyerahkan ke panitia atau jamil zakat atau amilin boleh beberapa hari sebelumnya. Nah, jadi untuk yang terakhir ini diberikan kepada para mustahik atau yang menerima zakat itu di waktu ketika sudah subuh sampai sholat Idul Fitri. Begitu. Dan ketika untuk memberikan zakatnya, untuk membayar zakatnya itu boleh di hari-hari sebelum Idul Fitrinya begitu. Baik, terima kasih anak-anak sudah memerhatikan dan semoga paham. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan milik pada seorang. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.